Awigamastu Namo Siwa Budaya Padma Dewata. Om Swastiastu. Saudara-saudara pencinta Tosanaji di seluruh Nusantara dimanapun berada, berjumpa kembali dengan Titiang Agung Kompiang Sayogo dalam review pusaka Nusantara. Baiklah, secara lebih jelasnya, nah sekarang kita lihat pusaka ini yang masih di sini ada sasap. Nah ini namanya sasap. Kalau diupacarai setiap 6 bulan sekali di Bali berisi sasap, dan sasap ini akan diganti kalau diupacarai 6 bulan berikutnya ya. Nah ini keris yang cukup unik, yang cukup sepuh. Nah, dapat kita lihat bentuknya. Nah, dari gagangnya, nah ini merupakan setil kombinasi perpaduan Bali dan Jawa, yaitu jenis grondolan. Ini motif baru, yaitu kombinasi grondolan Bali dan grondolan Jawa. Ini baru dibikin. Nah, dibuat dari kayu cempaka. Nah, kayu cempaka yang bunganya berwarna kuning. Nah, sedangkan sarungnya ini bawaannya dari dulu. Kita tahu juga kayunya, nah ini adalah kayu timoho, sering disebut kayu peler. Sedangkan nah, sarungnya ini dari kayu beradah atau kayu beradah. Kayu timoho berarti keris ini terbuat dari sarungnya itu dari 3 kayu pilihan. Ini ganjil sarungnya dan gagang sarungnya. Nah, sedangkan ada juga deling atau bungkung keris yang terbuat dari perak, dihiasi dengan permata yang kecil-kecil. Nah itu. Sedangkan isi dalamnya bagaimana? Nah sekarang kita akan lihat lebih jelas. Kita akan buka sama seperti teknik membuka pusaka-pusaka yang lain. Kita dorong, kita tarik sarungnya. Wah, luar biasa, pusaka yang sepuh. Sepuh. Kalau kita lihat dari looknya, ini sudah mengalami keropos. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah dia look 9. Nah sedangkan nah, ini ada pejetannya, lambe gajah 1, tikal alis. Ini tergolong dia dapur Carangsoke. Nah, dapur Carangasoke. Nah, dapat kita jelaskan makna daripada Carangasoke itu. Sebenarnya yang betul adalah Carangasoke. Carang artinya ranting atau dahan. Asoka artinya tidak. Soka artinya sedih. Nah berarti asoka tidak sedih atau menghilangkan kesedihan. Nah, jadi keris ini adalah dibuat untuk menghilangkan rasa kesedihan atau rasa gundah gulana. Nah dalam sejarah atau dalam legenda-legenda
pertama kali keris Carang Asoka itu dibuat oleh Empu Windudibya dari Bali. Itu sekitar tahun 1119 atas permintaan dari raja yang ada di Jenggala, yaitu Raja Jayangrana. Karena pada zaman itu antara Jenggala, Daha yang sering disebut dengan Kediri, atau Jenggala, Daha, Kauripan itu selalu berperang, perang saudara. Nah, mungkin setelah perang, walaupun pada akhirnya mereka bersatu karena sebuah perkawinan yang awalnya adalah kerajaan Airlangga dibagi menjadi Jenggala dan Daha, atau Kauripan dan Daha. Nah, namun dalam pembagian itu terjadi konflik-konflik peperangan. Nah, mungkin dalam peperangan itu akan ada kesedihan. Nah, oleh karena itulah mungkin di sekitar tahun-tahun itulah dibuat pertama kalinya keris Carang Asoka atas perintah Raja Jenggala yang bernama Jayangrana kepada salah seorang empu ternama yang berada di Pulau Bali pada saat itu. Karena hubungan antara Kauripan dengan Bali sangat baik hubungannya pada saat itu. Nah, seperti itulah sejarah keris Carang Asoka. Carang Asoka. Kalau kita perhatikan secara lebih dekat lagi, nah ini dia kelihatan seperti ini pejetan artikel alis dan looknya. Kalau kita lihat pamor keris ini, mungkin dia ini kurang jelas, dibalik sedikit. Nah, ini lebih jelas. Nah, ini ada bulatan, gumpalan, dan ada sejenis yang ke atas seperti ekor. Nah, ini disebut dengan pamor lintang kemukus atau bintang kemukus. Seperti itu. Keris berpamor lintang kemukus atau bintang kemukus dipercaya bahwa pemiliknya dapat nanti menyelaraskan energi yang ada di dalam dirinya dengan alam lingkungan di mana dia berada. Selain daripada itu, pamor keris bintang kemukus juga dipercaya akan memperlancar rezeki bagi pemiliknya. Sedangkan untuk melihat tangguh, yaitu era atau masa pembuatan, kita akan lihat secara saksama dari besinya. Kalau kita perhatikan keris yang berdapur Carang Asoka ini sudah sangat sepuh. Nah, ini terlihat dari besinya yang sudah keropos. Sudah sangat keropos. Di samping itu ganja ini sudah tidak menyatu, ya, sudah ada pembatas. Dia tidak menyatu lagi. Itu ciri-ciri ketuaan
sebilah keris. Kalau kita balik seperti ini, dia tidak menyatu antara ganjel dan kerisnya, karena termakan oleh usia. Besinya juga sudah keropos, namun karena warangan yang bagus, nah dia masih bisa kita selamatkan. Nah, melihat dari warna dan corak besinya, begitu juga bentuk-bentuknya, nah ini dapat kita simpulkan keris ini sesungguhnya ditangguh atau menggunakan setil galuh, segaluh ya. Jadi dapat lihat dari besinya. Nah, dia ini dari Jawa Barat ini. Nah, dari di era kerajaan Segaluh atau Pajajaran mungkin. Secara lebih seksama lagi, keris ini keropos namun utuh. Dan yang paling unik yang saya rasakan, keris ini begitu ringan. Jadi memiliki keringanan kalau kita bandingkan dengan besarnya keris ini. Ringan sekali. Ringan sekali. Nah, mungkin lipatannya yang banyak di saat menempa keris ini, atau unsur logam besinya tidak terlalu banyak, namun logam meteornya yang lebih banyak. Nah, seperti itu yang dapat saya simpulkan. Luar biasa mantap karya leluhur kita. Nah, demikianlah saudara-saudara pencinta Rosanaji, telah saya review sebuah keris dengan dapur Carang Asoka dengan tangguh Segaluh Pajajaran, sepuh dengan pamor lintang kemukus atau bintang kemukus. Semoga ada manfaatnya sebagai perbandingan dan pembelajaran untuk kita semua. Dan tidak lupa saya ucapkan salam rahayu buat teman-teman semua pencinta Rosanaji di seluruh Nusantara. Mari kita belajar bersama-sama. Dan terima kasih atas perhatiannya. Dan saya akhiri dengan